maaf Mas Aiman, terus terang saya tidak bisa membuka semua. Kenapa Pak? Karena saya harus koordinasi dengan Pak Jokowi. Oke. Soal mobil SMK yang tahu saya dengan Pak Jokowi. Mas Roy nggak tahu? Gini Pak Kiat, ada pertanyaan. Waktu itu Bapak kan didatangi oleh Andi Aswan. Kemudian Andi Aswan mengatakan, saya tidak diundang pada saat launching malam itu SMK. Saya diundang nggak Pak Kiat? Tahun 2000? 2012. 12, oke. Mas Roy diundang dan tidak, kan saya tidak tahu. Tapi Mas Roy kan ada di situ sama saya. Ya, ada di situ. Yang nyopir mobil SMK siapa Pak Kiat? Ya, Mas Roy sama Pak Rudi ke Jakarta. Oke, kalau orang nggak diundang, tiba-tiba nyopir mobil, kira-kira boleh nggak Pak Kiat? Ya nggak boleh. Lah iya udah. Pak Rudi, iya. Itu. Tapi yang mau dipermasalahkan apa Mas Roy soal mobil SMK-nya? Itu, jadi Andi Aswan itu ke sana. Oke. Bang Aiman, akan melakukan seolah-olah mengecilkan arti saya. Menggiring gitu namanya. Iya. Biarkan aja Pak Sukyat berbicara. Nah, ya udah. Anda itu menggiring. Coba. Apa yang kamu giring? Biarkan Pak Sukyat menceritakan proses. Apa yang kamu giring? Ya, silakan aja Pak Sukyat. Silakan Pak Sukyat yang berbicara. Pak Kiat, saya punya Mas, saya punya gambar-gambarnya bisa sembari tayangkan lah. Biar bicara dulu. Iya, silakan. Biar bicara dulu Pak Sukyat. Ya, gini Mas Aiman. Soal mobil SMK yang tahu saya dengan Pak Jokowi. Karena itu ini masalah yang sangat sensitif sekali. Karena peta politik untuk Pilpres 2029 akan bisa berubah semua kalau saya buka sekarang. Cerita aja. Ini ada rahasia apa Pak? Mohon koordinasi dengan Pak Jokowi dulu. Enggak, sebentar. Ini saya jadi pengen nanya lagi, ada rahasia apa? Karena ide dasar mobil SMK ini kan yang saya buat pembelajaran untuk anak SMK. Iya. Terus? Dan setelah mobil ini jadi kan bisa untuk ramai sekali dan isu mobil SMK menaikkan reputasi Pak Joko Widodo ke rancang nasional sampai seperti itu. Bukan kan yang kami ketahui Pak begini Pak Kiat, kan mobil SMK waktu digagas oleh Pak Jokowi bersama dengan Pak Kiat. Saya juga tahu waktu itu ada Pak Kiat juga, mungkin Pak Kiat lebih banyak di belakang layar. Nah tapi kan ini semua berjalan dengan biasa saja sampai kemudian banyak masyarakat yang juga menanyakan di mana mobil SMK-nya dan seterusnya. Tapi kemudian isunya menghilang. Tapi ketika Pak Kiat mengatakan kalau saya buka maka ini bisa mengemparkan 2029, itu sebuah pertanyaan buat saya, ada apa? Ya itu lihat aja karena itu awal-awalnya kan dari mobil SMK Pak Jokowi itu toh Pak. Oh, menumpang mobil SMK. Pak Jokowi itu bisa dikenal masyarakat dari mobil SMK. Nah itu poinnya. Oke, terus? Ya, mobil SMK itu kan betul-betul yang buat saya bikin 9 itu ya saya yang buat Pak Aiman. Enggak, maksudnya gini Pak, saya tanya langsung. Maksudnya ada manipulasi di sana? Itu nanti Pak Iman, nanti saya koordinasi dulu dengan Pak Jokowi. Kalau saya sudah koordinasi Pak Jokowi, saya buka. Kalau Pak Jokowi sudah tahu bumi, ya saya tetap buka lah Pak Iman. Ini madunya Pak Iman. Ya. Jadi Pak Sukyat, Andi Aswan di sini Pak Sukyat. Ya, jadi gimana Mas Andi? Ya, jadi pada intinya adalah inisiatornya adalah Pak Sukyat untuk itu. Saya mengingat Pak Sukyat banyak bercerita mengenai SMK yang tadinya hanya pertanian. Kemudian ketika SMK itu ada ide Pak Sukyat untuk membuat otomotif, itu langsung besar ya. Ya, dan dikatakan di sini juga ya Pak Sukyat dengan Pak Jokowi ya, untuk bagaimana mobil ini bisa menjadi mobil nasional. Ya Pak? Betul kan? Ya, kemudian ya di sini karena saya tergelitik begini Pak Sukyat. Dikatakan oleh saudara Roy Suryo itu ya di sini ada kata pesugihan. Loh nggak ada itu. Ngaco itu. Ini orang ini ngaco. Pak Kiat. Tunggu dulu sama Andi Aswan tuh datang ke rumah Pak Kiat tuh diundang Pak Kiat atau datang sendiri? Mas Roy nanti Mas Roy. Boleh saya ngomong dulu enggak? Datang sendiri kan, dia nggak diundang ya. Nggak diundang ngapain ini? Ini ngapain ini? Susah bicara dulu loh. Iya, tapi nggak ada hubungan, nggak ada pesugihan itu di situ. Jangan ngawur kamu. Muncul SMK itu ketika nggak ada hubungan dengan pesugihan.
Jangan spend berita. Anda kalau nggak bisa nonton, nggak bisa nonton, nggak bisa. Bisa diam nggak? Kita kamu juga nggak bisa. Kamu kamu militer ini. Ini orang ini bohong ini. Orang ini bohong. Kalau kita saya tanya ke Mas Bang Andi Aswan nih. Orang ini nggak Pak Kiat, hati-hati. Orang ini nggak punya apa, mau merusak citra Pak Kiat loh. Hati-hati. Kata siapa? Ya, hati-hati Pak Kiat. Pak Sukiat sudah tahu diri saya. Ya, Pak Sukiat menelpon, saya menelpon Pak Sukiat. Mau dibalik lagi. Pak Sukiat meminta saya untuk datang. Saya datang. Bang Andi Aswan, enggak, tadi perlu diklarifikasi, jangan sampai kemudian nanti Pak Jokowi jangan jadi dibelokkan aneh. apa pesugihan itu soal lain. Kalau dibongkar, maka akan bisa berpengaruh ke pemilu 2029. Nah, itu saya aja. pertanyaan, saya nggak ngerti. Saya rasa maksudnya bukan apa? begitu. Ini bisa bahaya, bisa spekulasi kemana-mana nanti. Tidak ada urusan masalah 2029 di sini. Tadi Pak Kiat ngomong gitu kok. Ini, ya, tidak ada urusan 2029. Aja Pak Adi Aswan. Nah tuh buktikan Kalau kita aja. bicara Ayo. 2029. Buktikan aja. Kalau Pak Jokowi tidak cepat kok sudah dikoordinasi ya saya buka. Nah, Gini, itu kan Bapak tadi kan berbicara dengan Pak Jokowi. Kalau kita bukan bicara masalah politik 2029. Kita bicara yang di sini Pak Sukiat. Saya paham Pak Sukiat. Kita bicara yang sekarang karena dikatakan ada statement ya di Madilog ya mengenai bahwa Pak Jokowi itu menari kesurupan seperti itu. Dalam apa? Dalam selamatan pada saat itu. Kan saya tanya Pak Sukiat, apakah menari? Kan Pak Sukiat bilang tidak menari, yang menari itu ada penarinya. Tidak ada yang menari, tidak ada yang menari. Ada penarian itu Pak Kiat, ada videonya kok. Gimana? Yang ada penarinya jadi Pak Ya, Jokowi tidak menari, tapi itu. penarinya ada. Iya, penarinya ada, betul. Gimana? Yang benar Artinya penarinya gini ada, Pak Pak Sukiat, Jokowi tidak menari. di luar semua ini Menari gini. itu Saya mau tanya, gimana? artinya masih ada misteri besar menurut Ya, Pak betul. Sukiat Ya. dari Bongkar, mobil Pak Kiat. SMK ini yang ketika dibongkar semua maka akan bisa berpengaruh pada kontestasi politik di 2029 terutama yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Betul, buktikan aja. Kalau Pak Jokowi nanti sudah dikoordinasi ya saya Dan buka. Tunggu Pak waktu Sukiat saja, tidak Mas. akan membuka sebelum izin dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Sukiat sudah membuat Betul, spekulasi banyak ini dengan bicara seperti ini loh. Karena bisa ada spekulasi liar Pak. Sebagai orang Solo, saya harus sopan santun Pak. Ya, betul Pak Kiat. Enggak, tapi begini, ini kan akhirnya ada spekulasi besar di balik semua ini. Orang akan berpikir macam-macam liar. Nah, itu kan kenyataannya Pak Jokowi dikenal karena mobil saya itu Pak. Itu. Karena mobil saya, artinya SMK itu mobilnya Pak Sukiat, penemu utamanya. Iya. Oke, baik. Itu kan namanya lama-lama hilang. Nah, bukan hilang Pak, nama Pak Hilang. Kiat dihilangkan. Betul, Pak. Jadi yang dikatakan Pak Roy Suryo itu juga ada yang pas, juga ada yang kurang. Ya, nggak apa-apa. Ya tentang mobil SMK yang tahu saya, kalau Pak Andi kan nggak tahu. Nah, Andi nggak tahu. Oke, baik. Ini Pak Sukiat ya, saya ini hanya mempertanyakan adalah masalahnya di Madilog dikatakan oleh Roy Suryo itu bahwasanya ya satu itu bahwa Pak Jokowi itu menari seperti orang kesurupan ya. Tadi sudah dibantah tidak menari tapi ada penarinya. Kemudian ya tunggu dulu Pak Sukiat. Kemudian dikatakan juga karena itu melakukan pesugihan. Ada pesugihan ya. Ada foto-foto yang dilampirkan yaitu katanya miara kodok apa. Ini lain lagi. Ya kan? Itu jelas di Madilog itu ada jelaskan nih. Disinilah saya clearkan. Ternyata tidak ada Pak Jokowi menari dalam acara selamatan di mana Solo Teknopark itu sebelum peluncuran SMK ke Jakarta. Andi Betul Pak Sukiat. apa-apa. Pak Kiat, Pak Jokowi melihara kodok enggak? Masa nggak tahu itu. Oh ya udah, ada fotonya. Anda kan nggak tahu. Jadi ngaco memang benar. Oke, baik Pak Kiat, terima kasih Pak Kiat. Makasih Pak Sukiat. Mungkin Pak Kiat harus mengklarifikasi lebih dalam karena jangan menjadi spekulasi liar yang bisa membahayakan, ya tentu juga merugikan Pak Jokowi sebenarnya. Ya, kita bukan padanya tidak membahayakan Pak, kita padanya, tapi kita sopan santun Pak.
Iya, oke. Tapi pernyataan Pak Kiat bahwa akan ketika dibongkar semua akan mempengaruhi kontestasi 2020. Yuk bongkar Pak Kiat. Itu punya spekulasi yang sangat liar. Baik, terima kasih Pak Kiat. Pak Kiat, Matur nuwun, kita bongkar. Kita bongkar. Mas Roy. Sebentar. Mas Aiman, dikit. Jadi jelas, Pak Jokowi tidak menari. Pak Jokowi tidak kesurupan. Ini Andi Aswan nggak ngerti apa-apa ini. Jangan spend dia. Sudah jelas untuk itu. Jangan spend dia. Dia konyol banget. Soal foto silakan. Ya. Mas Aiman nanti sedikit saya akan jelaskan. Oh iya boleh. Sedikit. Oke, silakan. Ke depan sini aja. Nanti kita tampilkan langsung. Dari sini aja nggak apa-apa. Oke. Oke, silakan. Kita tampilkan ya. Jadi foto. Nanti kalau kurang jelas. Maju aja deh. Maju aja. Sini. Kalau nggak mau deket Bang Firman, deket Mas Roy aja. Iya. Deket Bang Firman juga, deket Prof Firman juga nggak apa-apa ya. Oke, kita simak ya. Jadi Anda melakukan penelitian soal foto Pak Jokowi. Oke, ini ya, betul ya? Ya. Oke, di sini saya menggunakan FaceNet. Itu salah satu face comparison algoritma face comparison dari Google ya, Pak. Jadi modelnya dari Google gitu. Google, oke, baik. Nah, di sini saya membandingkan foto Pak Jokowi di ijazah dengan foto Pak Jokowi yang sekarang, dan hasilnya itu agak sama di sini sekitar 50%-an. Oke. Gitu. Ini yang mana? Yang atas ini dengan yang bawah atau gimana? Oh enggak, yang kanan dan kiri. Oh, ini dengan ini 50%, oke. Ya. Tapi ini yang di ijazah kan? Ya, itu yang di ijazah. Support ijazah kalau Mas Roy bilang. Ya. Ini yang asli sekarang. Bisa ditunjukin berapa persennya? Nah, ini 50% tapi nggak kelihatan ya di sini. Di sini 50%. Kalau saya punya bisa kita ini kan juga. Bang Adi boleh sini nggak apa? Ini ahli apa ini? Oke. Nah, tapi di sini kembali lagi yang menentukan asli atau palsunya itu kan pengadilan. Iya, oke, ini 50%. Oke. Di sini jus apukat tadi loh, ini jus apukat ini. Di sini. Diam aja congormu dia. Iya, jus apukat kamu jus apukat. Ya congormu dia. Saya membandingkan cocok itu kok congor itu atau jus apukat apukat itu menghasilkan sebuah DNA dari sebuah foto. Jadi itu dari training yang ada di dalam FaceNet menghasilkan sekitar 128 baris. Iya. Jelaskan aja. Ini 50%. Ya. 50% itu artinya nggak identik. Nggak identik. Nggak similar ya. Nggak mirip. Oke. Terus ada lagi nggak data yang lain? Kalau data yang lain belum saya screenshot soalnya tadi mendadak. Berarti Anda menyimpulkan dari apa yang kemudian Anda lakukan penelitian ini lewat apa tadi namanya? FaceNet. Face comparison. Ya. Google. Face comparison lewat Google itu ya. Oke. Bahwa ijazah yang ada di foto yang ada di ijazah dengan foto aslinya Pak Jokowi. Ya, menurut FaceNet itu tidak mirip. Tidak mirip. Oke, silakan Bang Andi. Iya, ini kalau FaceNet itu hanya dia dalam satu foto. Ya, satu foto. Ya. Kalau kita menggunakan yang namanya retina, boleh ditampilin yang plus ArtFace itu ya, akan kelihatan. Mana? Makanya kalau saya lihat gini, saya tanya mana proses dari 50% yang dikatakan itu, ya. 50,16. Kan semakin lower kalau FaceNet itu semakin kecil itu artinya sama, similar. Bisa. Ya, semakin kecil. Kalau ini ngaco ini. Kalau FaceNet. Baca ini beda aplikasi kan? Aplikasi dari Google. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada beberapa aplikasi, ya kan? Mana gambarmu menggunakan yang namanya open source, betul kan? Computer vision. Enggak, gambarnya mana? Ya. Tulisannya apa sih? Coba gambar saya ditampilkan ya. Coba, dia bisa nggak dari mana itu? Resultnya different. Yang retina face plus ArtFace itu nggak salah slide berapa tuh? Slide 2 atau slide 3 ya? Oke. Tolong ini. Bukan, nah ini. Oh ini Mas. Oh. Enggak, ini salah satu yang saya coba. Saya coba ya. Salah satu yang coba menggunakan FaceNet. Ini salah satu yang coba menggunakan FaceNet. Kenapa? FaceNet punya time loss. Kenapa gitaris Dewa Bujana? Tunggu dulu. Makanya saya bilang, FaceNet itu punya time loss. Iyalah. Dia tidak bisa kalau berbagai pose. Ini Dewa Bujana dengan Roy Suryo. Nah, pose miring, makanya saya coba bagaimana menggunakan Dewa Bujana ini ngaco banget dengan Stanford modelnya Dewa Suryo. Ternyata kok sama. Artinya tidak bisa menggunakan pose dari samping. Nggak bisa. Kalau kita menggunakan retina face, ini jelas yang satu yang dari lain. depan, yang satu dari samping. Yang pertama, ini pakai software aja salah gitu loh. Aduh, pakai softwarenya aja salah gimana? Mas Roy besok jangan bawa wayang, bawa gitar. Oh enggak, bawa gitar aja. Ya. Oke. Kita menggunakan ya forensiknya retina face dan ArtFace.
Nah, retina face kita ambil dari album. Ya. Dan bermacam-macam orang yang berdiri, dia akan cara algoritma mencari retinanya dulu, Bang. Oke. Mana ini? Ternyata Ada sudut dari mata, ya, hidung, bibir, Ini. bawah. ternyata ketemu yang mirip adalah yang Jokowi. foto ini, Pak Jokowi. Kemiripannya 72%, mana tadi saya baca? Persen. Ini. 72,3%. Ini ngaco nih. Jelas jadi bukan orangnya Oke. aja nggak proporsional. Coba kok bisa. yang satu lagi yang Nggak foto bisa. yang sama. Coba satu lagi foto yang sama. Oke, ini Pato, ya. Bisa gimana? Pato dia akan cari. Ini foto siapa? Ini teman Pak Jokowi, Enggak yang atas ini, maksud. Pak Samsudin Toh namanya. Toh. Oke. Aku Pamuan manggilnya, lah. saya panggilnya Pato. Ya. Nyebut namanya aja salah. Ini Namanya akan cari Samsudin Toh. langsung di sini. Ini salah Ya nyebut kan? orang aja salah gimana sih? Aduh. Oke. Langsung. Dah, Ketemu orang dia. persona Ketemu dah. 69,2%. Udah nggak bisa. Nah, inilah menggunakan retina face dan arc face yang sekarang yang terbaru. Iya. Gitu loh. Gimana Ya. ini? Nah, coba kita lihat waktu dia wisuda, dia akan cari. Ya. Keluar itu semua. Jadi kalau kita bicara Lah ya ini bukan untuk Jokowi namanya gimana? FaceNet atau itu Ini foto orang yang beda. Harus banyak deh. Bukan Jokowi. Bukan 1, 2 deh. Palsu Harus sama banyak. palsu. Kalau bisa Ketemunya 100, palsu. 200 itu sampel. Oke. Saya punya banyak Palsu sampel ketemu untuk sama itu. palsu. Ya palsu. Oke, makasih Bang Andi. Oke. Silakan. Nah, Yang pertama, di sini kita tidak tahu similarity-nya menggunakan apa. Jadi di Aduh. dalam face comparison ada 3 metode, Pak. Cosinus similarity, terus Gak ada ngerti dia, yang jangan ajak ngomong itu dia. apa namanya Manhattan, sama satu lagi saya agak lupa namanya, tapi dia menggunakan panjang dari Nah, ini apa nih? Pythagoras. Wajah terpilih Nah, match. Ini saya nggak tahu. Kalau saya tadi menggunakan Ya, nggak tiga-tiga. tahu karena nggak Nggak ngerti tahu, retina karena face nggak arc ada. face. Di sini nggak Udah ada. selesai. Karena bicara hanya face. Kok Jadi, selesai apa saya nggak bisa katakan selesai? FaceNet Dia itu siapa? hanya one by one. Ora lah. Ya kalau ini kita banyak. Karena No. retinanya Ini dulu yang palsu, dicari. palsu dan palsu. Baru Oke. Ini palsu dan palsu. face localization. Jadi Barang palsu sama pixel barang wise, palsu. Ketemunya palsu. face allocation. Oke Pak, saya jelaskan dulu ya apa retina face dan arc face ya Pak. Ya jelasin dulu. Nah, Ini retina orang face ngawur ini nggak itu bisa. adalah face detections. Ya. Jadi bagaimana sebuah program itu mengenali citra wajah. Oke. Nah, itu bisa ditampilkan di GitHub-nya atau dari dokumentasinya. Nah, arc face itu model face comparison. Jadi nggak ada bedanya FaceNet ataupun arc face. Nah, yang jadi masalah adalah indikator match ini menggunakan apa? Similarity-nya. Kayak gitu. Jadi arc face itu menghasilkan output mungkin sekitar 128 bit angka saja. Oke. Nah, untuk mencocokkan angka foto kanan dan foto kiri itu harus ada yang namanya similarity threshold. Nah, Batas kemiripan. ya batas kemiripan. Oke. Misalkan, nah itu juga ada metodenya, similarity metodenya. Ada 3 yang Oke. saya sebutkan. Nggak, Anda mau mengatakan apa? Dari sini kelemahannya apa? Coba. Di menurut sini itu match-nya berdasarkan apa? Cosin atau Manhattan? Cosin. Anda? Bagaimana? Kosin katanya. Cosin similarity. Oke, kalau misalkan begitu, Kan saya jelaskan ya. ya. Kosin itu apa? Nah, Saya nggak ngerti kosin apa. Nah ya kosin nggak ngerti. Tadi cosin terus Cosin Nggak ngerti. Manhattan Tanya nggak usah. terus sama satu Dia lagi yang kosin nggak menggunakan ngerti. yang Kosin itu fungsi dari Pythagoras. kosinus. Oh, itu hitungan. sinus Sinus tangen. kosinus. Oh, Ya baru benar. ngerti dia. Oke. Dia nggak ngerti dia. Sin cos tangen. Sin cos tangen. gue tanya Bisa ada. Kamu nggak ngerti kamu udah. Kamu Jadi- nggak jadi ngerti. gini, Anak aku sastra jelasin ya. Jepang. Boleh, Aku boleh. jelas- Sastra Jepang mau jelasin ini. Kosin itu ya beda ada 2. Kosinus, Iya. sinus. Ya. Tangen. Tangan. Iya, Itu tangen. Ngerti kan? Sin, Kalau saya kosin sama jadi- tangan. Mas Aiman Aiman. aja ngerti apa? Enggak, saya anak teknik, saya ngerti. Teknik ngerti kita. ya kan? Iya. Ini kan Ah, juga nggak ada bisa dia. Iya, iya, open oke. source. Malu dia. Kita nggak bisa menjelaskan berapa algoritma. Ada malu dia udah. Nerangannya ke sana nggak usah balik. Kan ini open source dari computer vision itu. Ya, Jadi boleh, gabungan boleh. dari retina sama itu. Wah ya saya nggak usah. Yang saya bisik-bisikin tanyakan, saya sudah mengungkapkan semuanya. Iya. Ya, dan saya tidak menggunakan one face. Ya, tapi kita gunakan ada keseluruhan. Ya. Kalau Anda pakai FaceNet, Kok mau ya? Orang menyajikan Saya minta presentasi yang orang kecil lain yang seperti dia nggak apa? ngerti, tapi bangga banget. time kayak loss-nya gini kan sudah bisa tahu, aja. time loss-nya kan. Bohong banget ini. Oke, kalau saya Ya dari kan kita tahu FaceNet kan itu time loss-nya. menggunakan media pipe, bukan bohong menggunakan retina face. Karena media pipe dan retina face itu sama-sama mendeteksi wajah aja, bukan Ya. mengkomparasi wajah. Betul. Itu. Gini,
kalau retina face bukan wajah. Coba gitu. Coba cek, Retina coba face cek. itu adalah pertama hidung, mata, bukan hanya satu. Iya. Retina kok hidung. Kenapa? gimana sih? Kalau sudah posenya, ya posenya miring Wan. atau posenya tertutup, itu tidak bisa. Ini makin konyol ini. Tuh. Aja. Facial detector, bukan Tuh. facial Tuh, comparison. Baca. For Python coming with facial landmark. Nah, Iya. landmark yang saya tampilkan itu menggunakan media PEP yang tadi aja hijau-hijaunya. Nah, retina face itu salah satu Tuh. facial HP-nya detector, tuh. bukan Cari-cari di situ. facial comparison. iPhone punya sendiri. Ah, makanya Oke, kan intinya nggak gini, ini ada ketemu. dua metode yang berbeda. Iya. Nanti kita akan coba bahas mungkin di next. Nggak, makanya kalau kamu bisa gini, Iya. kamu bikin dong retina face-nya. Boleh. Saya akan menjelaskan Ini juga ada untuk dua retina yang face. berbeda. Nanti kita akan lihat nanti Ya. bagaimana Iya. pembahasan mungkin di next Kalau- pembahasan. Kita kembali setelah kita bersama kami di Red Bersuara.